Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, kita dapat bertemu kembali bertatap muka bertukar belajar dalam kegiatan pada pagi hari. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, kerabat dan pengikut beliau pada hari ini. Sebelum kita memulai pada kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa agar apa yang kita lakukan pada hari ini dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, apa kabarnya hari ini? Semoga kita baik-baik saja dan diberikan kesehatan, keafiatan serta keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, adapun kegiatan pada hari ini kita akan membahas tentang persiapan untuk praktik pembelajaran di SD. Tentunya di SD itu sendiri banyak muatan-muatan yang dipayungi oleh tema tertentu. Salah satunya indahnya kebersamaan. Jadi di PGSD itu sendiri kita akan belajar bagaimana cara mengajar atau melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, karena itu pada masa pandemi otomatis sedikit berbeda dengan pola pembelajaran yang dilaksanakan secara konvensional. Oleh karena itu, bagi rekan-rekan mahasiswa yang akan menyimak, silakan disimak baik-baik. Seyogyanya kita semua mendapatkan manfaat dalam kegiatan pada hari ini. Oke, kita lanjutkan. Oke, tolong dicatat ya rekan-rekan mahasiswa. Ada 3 poin penting ya dalam kegiatan pelaksanaan praktek pembelajaran, baik itu praktek pembelajaran IPS atau kegiatan pembelajaran PPKN SD, baik di kelas rendah maupun di kelas tinggi. Setidaknya ada 3 poin penting ya dalam kegiatan pembelajaran nanti atau kegiatan praktik pembelajaran nanti. Oke, yang pertama disitu membuat lesson plan. Nah, lesson plan ini sebenarnya adalah perencanaan pembelajaran. Nah, perencanaan pembelajaran sendiri itu cukup 1 lembar atau 1 halaman. Namun tidak hanya 1 halaman karena ada poin-poin penting lain yang perlu ditambahkan. Namun setidaknya itu lebih simpel daripada lesson plan yang telah diterbitkan pada masa lalu ya. Jadi tanpa berpanjang lebar nanti kita bahas lesson plan yang seperti apa yang akan kita bahas nanti. Yang kedua, mempersiapkan media pembelajaran. Nah, media pembelajaran itu sendiri macam-macam ya. Bisa bersifat gambar, bisa bersifat video, ya, atau dan lain-lain. Bisa bersifat audio, bisa bersifat video, bisa bersifat visual, ya, bisa bersifat audio visual ya. Nah, seperti itu. Jadi silahkan nanti disesuaikan dengan materi yang akan rekan-rekan mahasiswa gunakan atau mahasiswa rekan-rekan mahasiswa sampaikan seperti itu. Yang ketiga yaitu media perekaman. Jadi media perekaman yang kita gunakan itu seperti yang saya sampaikan kemarin, bisa menggunakan Google Meet, ya, bisa menggunakan Google Classroom, ya. Tentunya di Google Classroom itu bisa dikirimkan link untuk apa namanya telekonferensi ya. Atau bisa menggunakan media Zoom. Nah, bisa. Atau Anda sebagai calon guru ya melaksanakan praktik bisa menggunakan media atau aplikasi lain. Jadi direkam terlebih dahulu, terus videonya baru di-share ke ke siswa kita seperti itu. Jadi seyogyanya nanti harapan saya rekan-rekan mahasiswa harus ada peserta didik atau ada siswa dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Oleh karena itu ya silahkan dipertimbangkan aplikasi apa yang mau digunakan dalam kegiatan praktik pembelajaran.
Jadi bisa siswanya bersifat virtual menggunakan Zoom tadi atau Google Meet, atau bisa melaksanakan praktik secara konvensional. Jadi kita mengumpulkan beberapa orang dari peserta didik kita, tentunya bisa menggunakan mahasiswa atau teman kalian yang lain, terus direkam, dan selanjutnya itu rekaman tersebut diupload ke Google Drive atau di-share melalui WA. Nah, silahkan gunakan media atau media perekaman atau aplikasi perekaman yang memang menurut Anda bisa digunakan supaya ya seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, tentunya dalam membuat lesson plan itu sendiri, karena tadi sifatnya kekinian ya, kita mengacu pada edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 yang isinya sebagai berikut. Nah, bisa dibaca sendiri di slide dan sambil saya jelaskan ya. Tentunya di Mendikbud nomor 14 itu tahun 2019 itu ada 4 poin penting. Yang pertama, ya, dalam melaksanakan perencanaan harus dengan prinsip efisiensi, artinya tidak buang-buang waktu ya, sebagai efektif ya, dan berorientasi pada peserta didik atau jadi tentunya dalam penulisan lesson plan tadi hendaknya yang namanya berorientasi pada siswa atau peserta didik, tentunya semua hampir keseluruhan kegiatan itu dilaksanakan oleh peserta didik, atau bahasa keren itu student center learning itu, atau student oriented activities. Jadi segala sesuatu itu dijalani siswa. Bagaimana kalau pembelajaran secara daring? Nah, itu tantangan kita ya. Artinya silahkan Anda berkreasi nanti agar bagaimana cara mengaktifasi siswa kita atau memanfaatkan peserta didik kita agar mereka aktif. Tentunya kalau dalam pembelajaran konvensional kita bisa langsung mengaktifasi peserta didik kita seperti itu. Dan lewat daring pun bisa juga. Nah, silakan kalian berkreativitas ya untuk merencanakan pelajaran dan mempraktikannya. Yang kedua, ada 13 komponen katanya yang penting berdasarkan standar isi nomor 22 tahun 2016. Tentunya di situ ada komponen inti, yaitu tujuan pembelajaran ya, habis itu langkah-langkah kegiatan ya, penilaian. Nah, seperti itu. Jadi ada poin-poin penting, dan pada dasarnya lesson plan yang dibuat berdasarkan Mendikbud itu lebih sederhana dibandingkan lesson plan yang dibuat pada masa-masa lalu. Jadi intinya di situ ada identitas, ada KIKD dan lain-lain. Nanti secara terperinci kita jelaskan. Nah, selanjutnya idealnya dalam pembuatan lesson plan itu biasanya kesepakatan oleh KKG, kelompok kerja guru atau MMP. Adapun poin 1, 2, dan 3 itu nanti disesuaikan. Artinya dalam kegiatan praktik kita tentunya merencanakan sendiri atau membuat sendiri lesson plan sesuai kebutuhan kita. Oke ya, semoga bisa dipahami. Oke, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat lesson plan itu bisa kita lihat pada layar ya. Nah, ada identitas sekolah, kelas, tema, subtema, KIKD, tujuan pembelajaran. Tentunya identitas sekolah itu disesuaikan dengan sekolah yang kita laksanakan praktik tersebut ya. Kelasnya, tema, subtema, KD, KI, dan tujuan pembelajaran itu termuat ya, tertulis pada buku. Silahkan dipelajari buku-bukunya.
Nah, selanjutnya yang sangat penting juga dalam lesson plan tersebut ada kegiatan awal, inti, dan akhir. Jadi untuk kegiatan awal, akhir itu kegiatan awal itu biasanya sebelum pelaksanaan pemberian materi itu merupakan kegiatan awal. Biasanya durasinya beberapa sangat sedikit ya, nggak sampai, paling lama mungkin 5 sampai 10 menit ya. Nah, selanjutnya kegiatan inti itu penyampaian materi atau kegiatan memfasilitasi peserta didik agar bisa menerima atau memproses dari materi-materi yang disampaikan oleh guru. Sedangkan kegiatan akhir itu sifatnya penutup ya. Penutup itu bisa kegiatan mengklarifikasi ulang apa-apa saja yang telah disampaikan oleh guru kepada peserta didik, terus mengecek atau cek ya sampai mana pemahaman peserta didik terkait materi yang telah dipelajari tadi. Dan tidak lupa pula juga mungkin guru atau Anda sebagai calon guru yang mau praktek nanti bisa memberikan PR kepada peserta didik Anda, dan tentunya membaca doa dan menutup kegiatan pembelajaran. Nah, jadi kita fokus itu ya pada kegiatan awal itu pendahuluan. Jadi kegiatan berdoa, ya, ucap salam, berdoa, mengecek kehadiran, menyampaikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya kegiatan inti itu penyampaian materi yang tentunya sesuai dengan berorientasi pada aktivitas siswa. Dan yang terakhir itu sifatnya cross check dan klarifikasi apa-apa saja yang harus disampaikan, yang telah disampaikan maksud saya kepada peserta didik kita. Oke, lanjut. Oke, seperti yang telah saya sampaikan tadi, jadi kegiatan pembelajaran itu adalah students oriented activities atau ya, aktivitas berorientasi kepada peserta didik. Tentunya kalau kita berbicara tentang standar proses ya atau standar kegiatan pembelajaran yang ideal dilaksanakan di sekolah, khususnya sekolah besar, itu tentunya menggunakan metode ya, strategi, dan yang perlu digarisbawahi yaitu pendekatan saintifik atau pendekatan ilmiah. Nah, yang pertama di sini pendekatan ilmiah itu adalah mengamati ya. Yang kedua menanya, yang ketiga mengumpulkan informasi, yang keempat mengolah informasi, dan yang terakhir mengkomunikasikan. Nah, jadi dalam kegiatan pembelajaran tidak harus kesemuanya ini dilaksanakan, tapi idealnya memang ada salah 1 sampai 5 atau 1 sampai 5 kegiatan ini yang harus dilaksanakan. Jadi kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan mengkomunikasikan itu harus ada pada lesson plan Anda. Harus tertulis jelas ya, harus tertulis jelas kegiatan tersebut ya. Jadi kegiatan mengamati seperti apa, sebagai contoh umpamanya, nah yang perlu digarisbawahi juga 5 kegiatan ya yang berbasis tadi saintifik atau pendekatan saintifik ini dituliskan pada kegiatan ini. Sebagai contoh ya, kalau mengamati anak-anak, ini ilustrasinya saja. Anak-anak, tolong amati gambar yang terdapat di papan tulis seperti itu. Nah, itu kegiatan mengamati. Terus lagi menanya, kegiatan menanya. Anak-anak bisa sebutkan apa nama hewan yang ditampilkan pada papan tulis seperti itu. Atau sebutkan jenis hewan air tawar. Nah, seperti itu. Ya. Terus kalau PKN ya, bisa sebutkan simbol ya, Pancasila pada sila pertama.
Nah, tentunya kalau sila pertama itu rekan-rekan mahasiswa tahu, yaitu simbolnya bintang ya. Habis itu, selain dari PKN, kalau IPS, jadi bisa saja kalau IPS itu berbicara tentang umpamanya sumber daya alam, sumber daya alam. Nah, jadi kalau proses menanya di situ, menanyakan ya kegiatannya tadi atau aktivitasnya menanya. Oke, Saudari Ayu, tolong sebutkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, itu salah satu kegiatan bertanya. Terus siswanya harus menjawab juga. Oke, saya jawab ibu atau bapak. Katanya Ayu, katanya ini ilustrasi saja. Sumber daya alam itu yang dapat diperbarui itu yaitu adalah tumbuh-tumbuhan ya, atau hewan. Sedangkan yang tidak dapat diperbarui itu banyak ya. Salah satunya umpamanya bahan tambang, minyak bumi, batu bara. Itu salah satu contoh kegiatan menanam. Terus untuk mengumpulkan informasi ini bisa dilaksanakan secara berkelompok maupun individu. Nah, idealnya memang secara berkelompok. Nah, silakan dikomunikasikan, direncanakan buat rekan-rekan mahasiswa bagaimana cara mengarahkan peserta didik kita untuk mengumpulkan informasi. Nah, saya rasa jelas saja ya untuk poin 9, 2 dan 3. Sebagai contoh umpamanya mengumpulkan informasi. Oke, anak-anak tolong tuliskan ya. Tuliskan berapa jumlah warga negara Indonesia pada tahun 2020. Nah, kita mengumpulkan informasi ya. Informasi di sini bisa melalui buku, bisa melalui internet ya, sesuai dengan kondisi, sesuai dengan materi yang Anda sampaikan. Nah, kalau indahnya kebersamaan, bisa jadi nanti informasi yang diperoleh itu ya tentang umpamanya tarian atau baju adat. Sebagai contoh, jadi anak-anak tolong identifikasi ya salah satu baju adat ya, yang digunakan oleh masyarakat Kalimantan Selatan. Nah, seperti itu. Atau rumah adat yang terdapat di Kalimantan Selatan atau mengumpulkan informasi ya. Jadi bisa berkelompok, bisa individu, silakan nanti Anda Anda berkreasi sendiri ya. Nah, setelah dikumpulkan informasi, Anda meminta peserta didik Anda untuk mengolah informasi tersebut. Nah, jadi kalau informasi pertama tadi, kalau mintanya itu baju adat, otomatis baju adat tersebut yang dituliskan sesuai permintaan guru tadi. Nah, jadi sebagai contoh bisa secara lisan, bisa secara tertulis. Contohnya anak-anak tolong ya tampilkan hasil dari pengumpulan data yang kalian lakukan. Contohnya tadi rumah adat yang terdapat di Kalimantan Selatan, namanya ada Bukit Tinggi, Gajah Baliku, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi itu yang ditampilkan, mengolah informasi tadi, diklasifikasikan informasinya. Kalau baju adat, kalau rumah adat, gitu ya. Atau masakan khas atau masakan tradisional saja itu. Dan terakhir mengkomunikasikan di sini bisa ada yang tentunya bersifat dua arah ya, ada dari informasi satu ke informasi lain, atau kegiatan di sini ada kegiatan kelompok yang mengharuskan peserta didik kita untuk berkomunikasi seperti itu. Nah, saya rasa cukup jelas ya tentang pendekatan saintifik yang tentunya nanti Anda harus tuliskan di lesson plan Anda, dan tentunya dari lesson plan tersebut Anda harus mempraktikkan. Oke, kita lanjutkan ya.
Oke, nah jadi yang perlu kita ingat dan kita pahami bahwa aktivitas guru dan siswa harus dituliskan pada kegiatan minggu. Jadi apapun ucapan, apapun tindakan, ya, idealnya memang harus dituliskan pada lesson plan kita. Tujuannya apa? Tujuannya ya tentunya yang namanya kegiatan praktek mengajar itu kegiatan yang sifatnya itu skenario, ya, seperti bermain film. Tentunya apa yang Anda mau sebutkan itu harus tertulis dan tentunya harus, ya, tertulis dan terekam di situ. Tentunya urusan improvisasi itu tuh urusan Anda. Yang wajib itu adalah apa yang Anda rencanakan itu harus terlaksana. Oke, demikian dulu paparan singkat saya terkait tentang persiapan dan kegiatan praktek pembelajaran. Terima kasih sudah stay tune pada channel saya. Salah hilang maaf. Tetap taati protokol kesehatan yang berlaku, ya. Terima kasih. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.